Kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur, sukacita-Mu penuh dalam hidup kami, kesehatan, kekuatan Tuhan juga berikan buat kami bersyukur Tuhan. Bahkan sore ini kami ada di Padang Gembala, kami bersyukur kami dengan mata boleh menyaksikan satu keajaiban Tuhan di tempat ini. Biarlah kami boleh lebih memahami lagi firman Tuhan dan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami mau beribadah sore hari ini Tuhan, memuji menyembah Engkau, mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, katakan sembah, sembah dan puji Yesus, Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Biar musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang pernah ada, Engkau datang di kota kudus-Mu Bethlehem. Kami bersyukur boleh menginjakkan kaki di Bethlehem Tuhan. Engkau pilih kami untuk datang ke tempat kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memilih kami boleh ada di tempat ini hari ini. Kami boleh melihat sungguh keajaiban Tuhan. Kami boleh menginjakkan kaki semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami melihat di mana kisah dari perjalanan Kristus ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada di Padang Gembala, di mana malaikat-malaikat menampakkan diri kepada para gembala membawa kabar sukacita. Mari kita sembah Tuhan saudara. Haleluya. Kau
Yesus. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Tuhan yang sudah memilih kami untuk mengenal Engkau, kami bersyukur. Bahkan hari ini Tuhan, kami ada di padang gembala, kami rindu untuk mengerti firman Tuhan lebih lagi. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Bawa kami untuk mengerti setiap rahasia dari kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Iya, kita bersyukur ya sore hari ini kita ada di sini. Buka bersama Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, judulnya di sana Gembala-Gembala. Ayat yang ke-8, Lukas 2 ayat yang ke-8, Gembala-Gembala judulnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, ini adalah satu tempat di mana ya yang paling dianggap oleh para arkeolog itu atau para peneliti adalah tempat yang paling cocok yang disebut padang gembala. Kalau kita lihat ya di situ, para gembala pada malam itu sedang menjaga kawanan domba. Siapa gembala itu? Gembala itu pada zaman itu dianggap orang yang paling rendah. Karena mereka bukan yang punya domba, tapi mereka itu hanya diupah untuk menjaga kambing domba. Nah, gembala-gembala itu stratanya orang-orang yang paling rendah di masyarakat karena gaji mereka itu di bawah UMR. Dan paling hina. Tapi kita lihat di sini Tuhan menyuruh malaikat pertama kali menyampaikan berita sukacita itu kepada gembala. Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, bukan soal kaya, bukan soal miskin. Di mata Tuhan, walaupun miskin tapi mereka dipilih Tuhan. Kenapa Tuhan memilih orang-orang yang sederhana? Mungkin kalau hari itu dikatakan ayatnya gini. Lalu di situ ada satu hotel mewah dan para malaikat itu menampakkan diri pada orang-orang kaya di hotel mewah itu, berkata, akan lain ceritanya. Kira-kira mereka kalau dikasih tahu kabar gitu percaya atau tidak? Tidak ya saudara. Tapi gembala, orang yang sederhana, kadang-kadang lebih percaya Tuhan daripada orang yang sudah kaya. Contoh, orang kaya kalau sakit
Pertama yang dilakukan berdoa atau ke Singapura? Oh ampuni mereka ini semua Tuhan, bertobatlah ya. Karena ada uang yang dipikir di otak pertama kali, cari dokter hebat. Iya tuh, cari rumah sakit hebat. Iya, tapi kalau orang nggak ada duit, dibilang sakit, pertama yang dia lakukan apa? Berdoa, cari Tuhan ya. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Ya, biarpun sudah demam tinggi, darah Yesus, darah Yesus. Tapi orang kaya, saya tuh lihat saudara, Jakarta batuk sekali Singapura. Ya tuh 2 kali Penang. 3 kali Amerika. Karena banyak duit. Ya sering kali Tuhan tuh memilih orang-orang yang sederhana karena ada iman. Mereka percaya kepada Tuhan. Nah, Tuhan tuh tidak melarang orang itu jadi kaya. Ya, yang jadi salah itu kalau akhirnya tidak mengandalkan Tuhan. Ya, lalu makanya dibilang orang kaya itu susah masuk surga. Lebih gampang onta masuk lubang jarum. Tadi sudah lubang jarum ya. Nah, tadi sudah kan lihat lubang jarum? Itu bukan lubang jarum yang buat jahit itu ya. Iya, yang masuk itu kan lubang jarum. Unta bisa nggak masuk situ? Ya mungkin bisa. Tapi siksa atau punuknya harus dipotong toh. Untuk bisa ketemu perkenanan Tuhan buat orang kaya susah banget. Yaitu karena pertama kali ya hampir nggak ada iman saudara. Orang kaya itu sulit karena ya hampir nggak ada iman. Tapi tidak semua, ada juga orang kaya yang memang mengandalkan Tuhan. Buktinya yang hari ini ada di sini kan. Amin. Insya Allah. Jadi kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bukan soal kayanya sebenarnya. Ya Tuhan mau kita kaya. Tapi kadang kalau sudah kaya ya lupa sama Tuhan. Nah, kenapa? Para gembala dipilih Tuhan, mereka orang sederhana yang stratanya paling rendah, UMR paling rendah. Jadi kalau kita hari ini mungkin direndahkan orang, gak apa-apa karena Tuhan itu suka memandang orang-orang yang rendah, saudara ya. Lalu dikatakan, bayangkan mereka lagi menggembalakan kambing dombanya di sini tengah malam-malam. Lalu tiba-tiba dikatakan saudara, berdirilah malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saya ini ngomong gini aja merinding loh saya. Kemuliaan Tuhan tuh bersinar di tempat ini. Lalu malaikat itu bilang, jangan takut. Karena pasti mereka takut. Tiba-tiba bercahaya, tiba-tiba ada sosok malaikat yang datang dan berkata, ya bahwa jangan takut. Telah lahir bagimu hari ini juru selamat. Ya, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi saudara sudah pergi ke gereja kelahiran. Malam itu ketika mereka diberitahu, dari sini mereka jalan loh. Saudara naik bus tadi tuh? Ya, jadi dulu itu mereka semua jalan, nggak ada bus ya, belum ada mobil. Lalu mereka taat, mereka pergi ke situ dan dikatakan begini di sana bahwa inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka malaikat itu, ya sejumlah besar bala tentara sorga. Bayangkan di langit, di sini saudara, di tempat ini ada sejumlah besar bala tentara malaikat sorga yang memuji Allah tiba-tiba karena berita sukacita itu. Ya, kenapa berita itu sukacita? Karena gak ada seorang pun bisa selamat dengan kekuatannya sendiri. Kita perlu anugerah. Dan kelahiran Kristus itu membawa anugerah. Nanti besok di Kota Tua kita akan turun ya ke Kota Tua, di sana di tembok ratapan Dome of the Rock. Kita akan belajar kenapa Yesus itu harus datang. Dulu ketika saya belum percaya Tuhan Yesus, masih agama yang lama, ya, saya bilang gini, orang Kristen tuh bodoh ya. Kenapa mereka percaya Tuhan yang mati? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mesti mati? Kan dia bisa tiba-tiba sihir mereka jadi kodok semua, bisa nggak? Bisa, kan dia berkuasa. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya baru tahu memang Tuhan harus mati. Karena tidak bisa dibatalkan hukum Taurat. Nyawa ganti nyawa. Ya, enggak bisa saudara. Cuma dengan persembahan kambing domba, darahnya dikorbankan, sudah tidak bisa lagi. Besok kita akan belajar banyak tentang bait Allah, bait suci itu di Yerusalem, di Kota Tua. Kita akan lihat Dome of the Rock itu. Saudara, dan ya Yesus datang memang untuk mati.
Dan mereka itu taat, gembala-gembala itu mereka pergi menjumpai dan mereka menemukan di sana benar ya ada bayi yang terbaring ya ditaruh di palungan. Saudara bisa bayangkan Yesus itu ya, dia jalan saudara waktu dengan Maria ada, ini kita agak terbalik perjalanannya. Biasa kita memang dari ya sana ya dari daerah Tiberia sana terus nanti kita itu masuk ke sini sesuai dengan perjalanan Yesus. Tapi ini agak terbalik ya, tetapi nggak apa-apa. Nanti saudara besok akan lihat Yesus tuh jalan saudara. Kita naik bus. Maria pada waktu itu kan disuruh pulang untuk adakan sensus ya, dan Yusuf ya, dan mereka itu berasal dari Bethlehem. Nah waktu itu Maria dalam keadaan yang sudah siap mengandung, tiba-tiba kaisar itu memberitahu bahwa ada sensus penduduk. Untuk pertama kali itu dilakukan sensus. Mereka harus pulang ke kampung halamannya dan mereka berjalan ke sini. Bagi Maria ya ketika dia dinyatakan akan hamil, melahirkan, mengandung, kita juga bisa belajar dari Maria tentang ketaatan. Tidak enak saudara. Jangan kita pikir setelah kita melakukan kehendak Tuhan oh enak. Maria itu kan hamil juru selamat loh. Dan itu kan kehendak Tuhan. Harusnya kan kalau hamil juru selamat enak kan? Tenang, karena engkau melakukan kehendakku, maka hidupmu akan enak terus. Kenapa kok ya pas dia mau melahirkan, hamil tua, tiba-tiba sensus itu ada? Kenapa enggak waktu 5 bulan hamil aja? Saya pikirnya begitu, saya ini otaknya, saya ini juga agak kritis kalau baca Alkitab. Kenapa ya Tuhan itu enggak bikin sensus itu waktu dia kandungannya 5 bulan? Kan lebih enak gitu. Dia jalan kaki saudara. Bayangkan dalam keadaan perut besar. Kita belajar di sini bahwa seringkali waktu kita menghidupi kehendak Tuhan tuh tidak ada yang enak yang akan kita alami. Disitulah Tuhan melihat ketaatan kita bayar harga. Maria dan Yusuf itu berjalan sampai di sini karena lagi ada sensus, semua penginapan penuh penginapan, nggak ada kamar. Ya Yusuf pasti mau beri istrinya juga yang terbaik. Tapi ya karena nggak ada kamar, apalagi zaman itu, ya pasti belum ada hotel seperti saat ini. Saya dulu semiskin-miskinnya saya dengan suami. Waktu kita baru pertama menikah, punya anak, hamil anak yang pertama, kita miskin, bener-bener nggak ada apa-apa. Tapi suami dan saya nggak pernah tanya, nanti kita lahir di kandang ayam atau kandang babi ya, nggak pernah. Kita orang tua pasti pengen beri yang terbaik, ya. Tapi hari itu keadaan yang memaksa. Waktu dia lagi jalan, tanya penginapan tidak ada. Lalu ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Maria sakit perut. Belum ada dokter kandungan, nggak bisa di USG kapan waktunya. Kalau sekarang kan orang enak, ya udah masuk 9 bulan, pilih tanggal cantik, ya melahirkan tanggal 25, 05, 05, 25, iya kan? Tapi zaman itu benar-benar nggak ada. Dia juga nggak tahu kapan melahirkan, tiba-tiba pecah ketuban, adanya kandang. Tapi apakah semua itu bukan dalam kehendak Tuhan? Dalam rencana Tuhan, saudara. Yesus lahir di kandang yang hina. Artinya apa? Dia datang dalam kehinaan. Dia yang punya sorga, dia yang punya bumi, tapi dia datang dalam kehinaan. Dari sini kita juga belajar. Ada waktu Tuhan izinkan kita melewati yang enak, ada yang tidak enak, nggak usah bersungut. Ya manusia itu kalau sudah enak terus nggak enak, marah nggak? Ya marah. Kalau malam ini saudara saya suruh tidur di kandang semua, marah nggak? Marah. Lalu apa tuh itu? Ya bayar tur mahal udah gitu. Ya, pasti itu saudara. Nah, ini tidur di kandang domba. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan itu ternyata memang nggak gampang. Ada daging yang perlu matikan. Daging ini dimatikan tuh ndak enak. Daging ini sombong, angkuh, ya apa-apa tuh maunya yang enak, mau dihormati, mau dihargai, bener nggak? Ya saya tahu di sini ada beberapa dari bapak ibu yang juga pejabat, tapi saya lihat nih pejabat-pejabat nih luar biasa rendah hati ya. Amin. Harus begitu. Setinggi apapun Tuhan angkat kita, harus ingat bahwa kita ini semua hamba. Ya harus saling lebih mendahului memberi hormat. Ya jadi tidak usah gila hormat. Karena saudara makin sombong kita makin berat prosesnya loh. Makin sombong seseorang maka makin sakit saudara. Ya saya ingat kemarin anak-anak sekolah misi kita waktu kita datang ngajar di sana. Ya
Mereka itu bersaksi satu-satu, saya suruh. Aduh Bu, saya pertama kali datang di sekolah misi ini, saya berat. Katanya, saya biasanya di rumah dilayani, biasanya itu bangun, ya dia agak berada saudara. Saya biasanya gini sampai di sini jam 5 pagi, setengah 5 udah dibangunin, udah suruh gini, udah gini kerja bakti, cuci WC, ya. Terus ya suami saya bilang gini, ya semakin sombong kamu, semakin sakit kalau diproses Tuhan. Ya saya juga dulu dibentuk Tuhan sakit banget karena saya dulu sombong banget. Ya, tapi itu perlunya kita diproses. Dari sini kita belajar loh kelahiran Kristus. Itu semua bicara tentang kesederhanaan. Ya, tentang iman. Dan akhirnya mereka melihat ya kemuliaan Tuhan dan mereka menemukan bahwa semua yang dikatakan malaikat itu benar-benar terjadi. Saudara, bukankah kita ini orang-orang yang bersyukur? Hari ini kita ada menjadi bagian dengan mata menyaksikan satu tempat bersejarah dalam Alkitab di mana para gembala, tempat Yesus lahir, kita benar-benar telah melihat. Tidak semua orang saudara bisa mengalami apa yang kita alami. Ya, bukan berarti kalau nggak ke Israel berdosa, ya masuk surganya lama, tidak. Tapi kan ini anugerah toh. Ya sekali lagi saya bilang ke Israel itu bukan karena ada uang. Bukan juga kan ada waktu. Ada orang punya uang tidak punya waktu. Ada orang punya waktu tidak punya. Saudara punya waktu dan punya. Wow, ya itu harus selalu diingat-ingat itu. Ya orang-orang yang dipilih Tuhan ya. Jadi luar biasa. Makanya waktu itu suami saya bilang kayaknya ada yang mau batal ini saya. Nggak apa-apa. Saya yakin yang berangkatnya yang dipilih Tuhan. Ya kalau nggak dipilih Tuhan pasti batal lah. Ya, jadi puji Tuhan saudara menjadi orang-orang yang menang, yang dipilih Tuhan dan ternyata tidak semenakutkan yang kita lihat. Karena itu ayat ini bilang jangan takut, ya, karena ketakutan itu bisa menghalangi kita melihat janji Tuhan. Tapi ketika kita tidak takut, maka kita bisa melihat semua pertolongan dan keajaiban Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur telah melihat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur melihat keajaiban Tuhan di tempat ini, di mana para gembala pernah menerima berita sukacita bahwa Sang Juru Selamat dunia telah lahir. Biarlah Tuhan itu bukan hanya menjadi sebuah kabar, tapi kami sungguh-sungguh mengalami kelahiran Sang Juru Selamat dalam hati dan hidup kami. Sehingga Yesus hadir dalam hati dan hidup kami dan mengubahkan hidup kami. Itu yang kami rindukan Tuhan. Lahir, hadir dalam hidup kami sebagai juru selamat. Bagi keluarga kami. Bagi semua yang ada dalam hidup kami. Engkau yang pegang kendali. Engkau yang turut bekerja Tuhan. Untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Mari kita katakan bersama pujian ini saudara. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan besar setia-Mu lagi katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sore hari ini Engkau datang sebagai juru selamat, dan itu berita sukacita bagi kami. Kami tidak bisa membayangkan jika Engkau tidak lahir ke dalam dunia, jika Engkau tidak memilih kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan di tempat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami yang belum menerima Tuhan, yang belum sungguh-sungguh bertobat Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin tuh anak kami, suami, mungkin istri, mungkin keluarga besar kami
Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh memilih mereka seperti Engkau memilih kami Tuhan, untuk menerima kabar keselamatan dan sukacita itu. Kami tahu jika hidup di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera, jika hidup di luar Engkau tidak ada sukacita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan hari ini firman Tuhan di tempat ini, Engkau berkata jangan takut. Biarlah Tuhan segala ketakutan kami mungkin hari ini ada yang menghalangi kami untuk melihat janji-janji Tuhan. Kami mau patahkan, kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketakutan, kekhawatiran itu biarlah tidak ada dalam hati dan hidup kami. Kami bawa keluarga kami juga Tuhan. Mereka yang masih mengandalkan uang, kekayaan mereka, biar belas kasihan Tuhan turun atas hidup mereka. Dan mereka boleh sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan. Kesembuhan daripada Tuhan tuh sanggup melakukan yang terbaik di hidup kami. Bahkan hari ini setiap kami yang mungkin sakit, kami imani dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami imani di dalam nama Yesus kami dipulihkan. Bahkan setiap hubungan yang hancur Tuhan, mungkin keluarga Tuhan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, ada pemulihan yang terjadi karena juru selamat itu lahir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, Engkau boleh ambil waktu untuk berdoa bagi keluargamu. Engkau boleh ambil waktu berdoa untuk siapapun yang Tuhan taruh di hatimu hari ini, untuk mereka bertobat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamatkan keluarga kami Tuhan. Mereka yang belum bertobat Tuhan Yesus, selamatkan Tuhan. Biar Tuhan juga pilih mereka untuk menerima kabar keselamatan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Katakan bersama saudara, Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Yes Lord, dalam janji-Mu. Amin. Kemenangan Kami Tuhan, selamanya akan Ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan, kemenangan. Terima kasih Bapa. Kan Ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenangan kami, selamanya kan Ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami lihat pertolongan dan penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kami semua dalam perlindungan, perkenanan-Mu sampai Engkau datang kali yang kedua, datang kembali menjemput setiap kami. Kami semua tidak ada satupun yang tertinggal, kami dan seisi rumah kami boleh menikmati Tuhan kekekalan di dalam sorga-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Hari ini kami percaya yang takut sudah dikuatkan, yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan yang baru,
yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya itu Bapa. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan hari ini kami juga mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.